Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengenai presentasi hari ini KKD, saya perkenalkan diri saya adalah Dr. Fania D. Irma, spesialis patologi klinik. Nah, hari ini kita akan melakukan KKD mengenai pemeriksaan golongan darah. Sampai sekarang ini golongan darah itu banyak ya, ada sekitar puluhan, tapi yang paling sering itu paling banyak adalah golongan darah ABO dan Rhesus. Kenapa? Karena selain paling banyak juga paling imunogenik. Artinya imunogenik itu dapat mengancam jiwa kalau kita salah memberikan golongan darah kepada pasien atau pada transfusi darah. Nah, sekarang saya akan perkenalkan dulu ya untuk melakukan pemeriksaan golongan darah. Ini adalah slide ya, slide. Mungkin adik-adik tahu ya. Oke, ini kalau di PMI waktu pemeriksaan golongan darah biasanya kita dikasih bukan slide ini, tapi dia ada kartu yang bisa langsung darah kita diteteskan dan bisa dibawa-bawa kemana-mana. Kemudian kita pakai, lebih jelas ya kalau kita melakukan pemeriksaan cucukan darahnya pakai swab ya, pakai alkohol swab. Kemudian untuk pengambilan darahnya, darah perifer kita pakai blood lancet. Oke, nah ini ya seperti ini. Dan ada jarumnya. Oke. Sekarang untuk ini pemeriksaan golongan darahnya, ingat ya, prinsip kerja dari pemeriksaan golongan darah ini adalah antigen dan antibodi. Nanti kalian baca di kuliah apa itu antigen dan apa itu antibodi. Jadi harus ada prinsip kerjanya, harus ada aglutinasi akibat adanya reaksi antara antigen dan antibodi. Jadi yang regen yang kita pakai ini adalah berupa antibodi. Yang ada ini golongan ini regen anti A, antibodi A, ini B, dan ini adalah Rhesus. Yang ini Rhesus ya. Jadi caranya kita teteskan darah pasien, darah yang akan kita periksa golongan darah, kita buat 3 ya, 1, 2, 3. Kemudian kita teteskan di golongan darah tadi. Ini untuk A, anti A. Di tengah yang kuning ini adalah anti B. Kemudian yang putih, yang bening ini adalah Rhesus. Nah, apabila di A ini terjadi, kita kita campur, terjadi aglutinasi atau gumpalan, sementara di B-nya tidak terjadi aglutinasi, di Rhesusnya terjadi aglutinasi, itu interpretasinya adalah golongan darah A. Nah, kalau sebaliknya di anti A-nya tidak terjadi gumpalan, di B-nya terjadi gumpalan, kemudian anti D-nya terjadi gumpalan, nah itu berarti dia golongan darah B Rhesus positif ya. Kalau yang tadi A Rhesus positif. Nah, kalau dua-dua terjadi gumpalan, bagaimana? Berarti golongan darahnya adalah AB Rhesus positif. Kalau tidak terjadi gumpalan baik di anti A maupun di anti B, berarti golongan darahnya adalah O Rhesus positif ya. Ini adalah pemeriksaan rutin ya. Jadi sekarang kita bertanya, benar nggak ini golongan darahnya golongan darah A, golongan darah B? Nah, ada pemeriksaan yang lain ya. Ini biasanya namanya forward. Forward itu kita memberikan darah ya, sel darah.
Tapi kalau yang satu lagi pemeriksaannya reverse, artinya kebalikannya, artinya kita memberikan serum. Serum itu adalah cairan putih yang merupakan plasma atau serum bagian dari komponen darah. Jadi kita harus punya forward, punya reverse. Jadi kalau di PMI nanti kalian kerja, ini harus dua-dua dikerjakan. Jadi kalau dia dua-dua benar, berarti memang golongan darahnya sesuai. Tapi kalau antara reverse dengan forward tidak sama, tidak sesuai, berarti golongan darahnya ada tidak sesuai. Maksudnya dia harus kita cari golongan darah apa dia sebenarnya, dan donor apa, golongan darah apa dari donor yang bisa kita berikan kepada pasien. Ya, tapi itu nanti kita belajar lebih lanjut. Oke. Sekian saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.